Mimpi Yakub. Tantanga ke surga. Kaya dian pasal divdesmit astoni. Ayat desmit sampai divdesmit divi. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kak Arfa harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita ya. Hari ini, Kak Arfa akan membawakan sebuah kisah yang sangat indah dan penuh makna tentang seseorang yang sedang dalam pelarian, tapi Tuhan menemuinya dan memberi mimpi luar biasa. Namanya adalah Yakub. Kisah ini diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10-22. Yuk kita mulai ceritanya. Yakub sedang dalam perjalanan ke tanah Haran. Ia terpaksa pergi karena telah menipu kakaknya, Esau. Sehingga Esau sangat marah dan berniat mencelakainya. Ibu Yakub, Ribkah, menyuruh Yakub pergi untuk sementara waktu agar dia selamat. Di tengah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Yakub sampai di suatu tempat saat hari mulai gelap. Ia beristirahat di sana dan tidur dengan menggunakan batu sebagai bantal. Saat ia tertidur, Yakub mendapatkan mimpi yang luar biasa. Ia melihat sebuah tangga yang berdiri di atas bumi. Ujungnya menjulang sampai ke langit. Dan malaikat-malaikat Tuhan naik dan turun di tangga itu. Lalu, Tuhan berdiri di atas tangga itu dan berkata, "Aku Tuhan, Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Tuhan berjanji bahwa keturunan Yakub akan sangat banyak dan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Tuhan juga berkata, "Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai apa yang kujanjikan kepadamu telah kugenapi." Ketika Yakub terbangun, ia sangat terkejut dan kagum. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia sangat takut dan berkata, "Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang sorga." Yakub kemudian mengambil batu yang ia jadikan bantal, mendirikannya sebagai tugu, dan menuangkan minyak di atasnya. Ia memberi nama tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah. Yakub juga membuat nazar kepada Tuhan bahwa jika Tuhan menyertainya dan memberinya makanan serta pakaian selama perjalanan ini, maka Tuhan akan menjadi Allahnya dan ia akan memberikan 1/10 dari semua berkat yang ia terima kepada Tuhan. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita sedang takut dan sendirian, Tuhan selalu punya rencana besar dalam hidup kita. Mimpi dari Tuhan bisa membawa pengharapan dan arah hidup. Kita harus percaya dan setia. Seperti Yakub yang akhirnya menyadari bahwa Tuhan selalu menyertainya. Sekian dulu kisah hari ini ya. Kalau adik-adik suka ceritanya, yuk bantu Kak Arfa dengan cara like videonya, subscribe channel Kak Arfa, tulis komentar kalau ada yang ingin adik-adik tanyakan, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah Alkitab berikutnya yang seru dan penuh makna. Tuhan memberkati kalian semua.